Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja Dato Karama Palu. Perkenalkan, nama saya Sajir Dahir, guru PAI di SDN Negeri Pada Uloyo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una, dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 SD Negeri Pada Uloyo dengan materi menyambut usia balik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya, apapun kerjaan kita lakukan, apapun perbuatan yang kita lakukan atau kegiatan apa saja, kita selalu diiringi dengan doa. Sekarang saya panggil untuk kelas untuk memandu doa. Siapa? Ya, maju depan. Mari kita bersama berdoa. Doa dimulai. Mudah-mudahan doa yang kita baca pada pagi menjelang siang ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu belajar dan mengajar. Kemudian sebelum kita ke metode inti, ya kita Pak akan mengecek kehadiran. Sebelum Pak panggil nama siswa satu-satu, apakah semua hadir? Hadir semua. Nah, tentunya Pak tidak panggil satu-satu namanya, ya, karena sudah hadir semua. Sekarang kita lanjut menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menyegarkan. Semuanya berdiri. Solid Kids. Tepuk tangan semua. Duduk di tempat masing-masing. Ya, jadi sebelum kita mulai ke acara materi berikutnya, kita akan melihat gambar yang tertera di papan tulis. Ya, disimak baik-baik. Kira-kira ini gambar apa? Perkembangan manusia. Ya. Ini perkembangan manusia dari kecil sampai dewasa. Ya. Pada hari ini yang kita bahas pada hari ini yaitu perkembangan manusia
dari kecil sampai dewasa menurut ilmu biologis. Ya. Sudah tahu apa itu ilmu biologis? Ilmu biologis itu perkembangan manusia dari kecil sampai dewasa seperti anak-anak sekalian dari kelas 1 SD sampai kelas 4 sekarang ini. Jadi ada perkembangannya baik fisik maupun mental. Ya. Kemudian lanjut. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologis dengan benar. Ya. Jadi sekarang kita materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tanda-tanda usia balik. Yang pertama dari laki-laki, kamu tanya, apakah sudah pernah mengalami tanda-tanda usia balik? Belum, belum pernah. Perempuan sudah? Pernah atau belum? Pernah. Ya. Sekarang kita bahas tanda-tanda usia balik laki-laki. Ya, kita simak video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Ya. Halo sahabat Soli, kita belajar materi biologi kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat Soli, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Kamu kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditubuhi kumis, jenggot, atau janggut. Tumbuh. Demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita sudah simak video tanda-tanda balik, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang Pak bertanya, apakah sudah disimak baik-baik? Sudah. Ya, laki-laki sudah. Ya. Ya. Ada yang belum paham tentang video yang sudah dipaparkan tadi? Perempuan, laki-laki yang belum mimpi basah. Kalau tidak jelas, dipertanyakan. Siapa yang bertanya? Masalah video yang sudah ditayangkan tadi. Perempuan ada yang bertanya? Tidak ada. Berarti sudah pahami semua. Ya. Kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Jadi kita lanjut ke pembagian kelompok. Ya, kelompok mempelajari masalah yang sudah ditayangkan Bapak tulis tadi di video. Ya, setelah kita anak-anak sekalian amati video yang sudah diamati tadi, sekarang kita melaksanakan
diskusi kelompok. Jadi pembagian kelompok sudah dibagi 4 kelompok ya. Ya. Silakan kerjakan. Tulis nama dengan kelas. Kelas 4 ditulis. Dan kelas 4. Nama tulis nama kelompok. Tulis nama kelas 4. Dan itu saya ini. Ya. Sekarang kan sudah menyimak video tadi. Sekarang kerjakan dengan kelompok. Jadi semua 3 orang anggota atau 4 orang anggota itu bersama-sama diskusi. Ya. Sudah. Kalau sudah selesai, setiap kelompok mempresentasikan di depan. Ya. Maksudnya membacakan hasil kerja kelompok itu. Ayo. Ya. Kelompok 1, 3, dan 4 silakan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tentang tanda-tanda puber bagi anak perempuan. Soalnya yaitu, carilah tanda-tanda puber bagi anak perempuan dari berbagai sumber seperti buku atau internet. Tanda puber bagi anak perempuan. 1. Pinggul dan payudara mulai membesar. 2. Tumbuh rambut ketiak dan alat kelamin. 3. Kulit menjadi lebih halus. 4. Mengalami menstruasi atau haid, yaitu keluar darah dari rahim. 5. Pertumbuhan badan lebih cepat. Inilah hasil dari kerja kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua. Kelompok 1, 3. Setelah hasil presentasi dari kelompok 2, ya, hasil pengamatan video tadi mereka sudah mempresentasikan. Kemudian dari kelompok 1, 3, dan 2, apakah ada yang bertanya tentang presentasi yang sudah dilakukan kelompok 2? Apa yang ada bertanya, ada masalah yang tidak disampaikan, atau mungkin kelompok 1 ada kelebihan? Ya, jawaban bisa dipaparkan. Ada yang bertanya? Sekarang kelompok presentasi kelompok laki-laki silakan maju di depan. Ya. Ya, silakan dipresentasikan kepada kelompok
Satu, dua. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan dipersilakan. Kenalkan nama kelompok. Nama ketua kelompok. Nama ketua kelompok Rizwan Ahmad Rizky Muhammad Edi. Ya, apa presentasinya? Tanda berbagi anak laki-laki. 1. Tumbuh jagung dan Jagung, tumbuh jagung. dan suara menjadi begitu. Iya. 2. Tumbuh rambut. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi tangan. Ya. Jadi keempat kelompok ini yang laki-laki maupun perempuan sudah mengapresiasikan hasil dari video yang diamati tadi. Sekarang setiap kelompok Pak berikan kesempatan mengajukan pertanyaan ya tentang yang sudah dinonton tadi atau sudah yang kamu catat. Ada yang kurang atau bagaimana, atau tentang mimpi basah atau perempuan haid. Ya, siapa yang mengajukan pertanyaan? Silakan. Pak, selain mimpi basah, bagaimana Tanda-tanda. Tanda-tanda. Iya, tanda-tanda baru. Oke, silakan dulu. Jadi untuk laki-laki, selain mimpi basah, ya mimpi basah itu keluar air sperma dari kelamin laki-laki. Ya, itu mimpi basah. Yang di pertanyaan tadi, selain dari mimpi basah, yang pertama timbul jagung ini, suara membesar. Ya. Kemudian timbul kumis. Menurut syariat agama Islam, ketika anak sudah berumur 15 tahun, tidak ada tanda balik, tidak ada, seperti laki-laki tidak ada mimpi, perempuan tidak mens, berarti di umur 15 tahun secara syariat Islam dia sudah balik. Tidak ada lagi pertanyaan. Ya, setiap kelompok kembali ke tempatnya masing-masing. Berarti sekarang pembagian tugas individu, ya, ya, dikerjakan. Laki-laki, perempuan ada. Laki-laki. Ya, ya silakan bekerja. Kerjakan saja. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, bagus. Sekarang Pak kumpul ya. Terima kasih. Begitu selesai tugas individu, kita breaking lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Di pagi yang menjelang siang ini kita masih semangat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kesimpulannya, perempuan tanda-tanda balik itu adalah haid atau apa? Menstruasi. Haid atau menstruasi itu adalah keluarnya darah dari rahim seorang perempuan. Itu artinya. Kemudian laki-laki
Seperti Pak katakan tadi, mimpi basah itu keluar sel sperma dari kelamin laki-laki. Ya. Jadi sekarang wajar kalau dipelajari memang yang belum ada mimpi basah. Ketika sudah dewasa, sudah mimpi basah, sudah tahu dari kelas 4 sudah dipelajari. Jadi terima kasih sudah kita simpulkan. Nah, sekarang Pak bertanya, apakah sudahkah kalian mengetahui tanda-tanda balik menurut biologis? Sudah. Terima kasih. Apakah kalian tahu perbedaan tanda balik laki-laki dan perempuan? Tahu. Ya, kita sudah simak video tadi ya. Ya, kemudian apakah kalian memang senang mempelajari dengan menggunakan video pembelajaran tadi? Senang. Ya, agar supaya di lain kesempatan kita pertemuan kita Pak akan menggunakan video pembelajaran. Karena sekarang pembelajaran yang mendalam itu kita harus lewat dengan video pembelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan dulu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.